Ketika akademisi bicara data dan pejabat bicara narasi, siapa yang lebih layak dipercaya? Publik kini menanti adu gagasan, bukan adu gaya. Tantangan terbuka dilayangkan. Prof. Zainal Arifin Mokhtar meminta debat publik substansial kepada Menteri HM Natalius Pigai. Ini bukan soal personal, ini soal kapasitas. Apakah ini momen uji intelektual pejabat negara? Atau justru alarm bagi demokrasi kita? Kembali di Suara Ruai, kali ini kita kupas uji intelektual, tantangan debat Prof. Zainal untuk Menteri HAM. Jangan lewatkan. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget dengerin retorika politik yang kedengerannya hebat tapi sebenarnya kosong? Nah, kali ini kita bakal ngupas fenomena itu, soal gimana publik makin nuntut para pemimpin buat ngomong pakai isi, bukan cuma sekedar jargon. Oke, kita langsung to the point aja ya. Pertanyaan paling mendasar yang diangkat di sini adalah, apa sih yang sebenarnya kita mau dari para pemimpin kita? Apakah kita cukup puas sama kata-kata manis dan jargon yang nenangin hati, atau kita menuntut bukti nyata dari isi kepala mereka? Sekarang, yuk kita lihat masalah utamanya. Ada rasa frustasi yang makin meluas di masyarakat kita, sama politisi yang sering banget ngumpet di balik kalimat-kalimat yang kayaknya meyakinkan, tapi sebenarnya nggak menjelaskan apa-apa. Nah ini nih inti dari perdebatan yang mau kita gali lebih dalam. Dan ini dia, contoh paling sempurna dari apa yang kita omongin. Kalimat kayak gini sering banget kan kita dengar. Kedengerannya sih percaya diri abis ya, tapi sama sekali nggak ngasih informasi yang konkret. Ini adalah jenis jargon politik yang dikritik karena bukannya ngejawab pertanyaan, malah cuma nepis doang. Nah, yang menarik banget dari sini adalah gimana sumber kita ngebedain dua jenis debat. Di satu sisi ada debat kusir Twitter yang katanya penuh micin. Tahu kan istilah gaul buat sesuatu yang sifatnya cuma bumbu penyedap tanpa gizi alias omong kosong. Di sisi lain ada debat ilmiah yang kita harapkan, yang isinya penuh daging, perlu substansi dan beneran adu gagasan. Di tengah kegerahan ini semua, muncullah tokoh utama dalam cerita kita, Profesor Zainal Arifin Mokhtar, seorang akademisi yang katanya ngambil langkah yang nggak biasa dengan terjun langsung ke arena perdebatan publik. Biar kita paham seberapa pentingnya langkah ini, sumber kita ngegambarin Profesor Zainal sebagai sosok yang biasanya mahal kalau diajak berdebat. Artinya, beliau ini sangat selektif dan cenderung menghindarin panggung publik yang nggak substantif. Fakta bahwa beliau kali ini sampai bersuara, itu nunjukin ada sesuatu yang dianggapnya benar-benar penting. Dan ini ngebawa kita ke istilah turun gunung. Ini bukan sekedar ungkapan biasa loh. Dalam konteks budaya kita, ini tuh artinya seorang tokoh yang dihormati, yang biasanya jaga jarak, akhirnya mutusin buat turun tangan langsung buat ngatasin masalah yang dianggap krusial. Ini nandain sebuah keadaan darurat. Jadi, poin krusialnya adalah tantangan ini dibingkai bukan sebagai perseteruan pribadi. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah pernyataan sikap buat nuntut standar yang lebih tinggi dalam wacana publik kita. Jadi ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal kualitas diskusinya itu sendiri. Tantangan ini didasari oleh 3 prinsip utama. Pertama, demokrasi itu soal substansi, bukan cuma jargon. Kedua, yang dicari itu debat berkualitas, bukan sekedar ribut-ribut di media sosial. Dan yang paling penting, ini adalah momen buat nagih bukti dari janji-janji yang pernah diucapin. Sumber kita juga nyelipin sedikit sindiran yang tajam di sini. Dengan nada humor, disebutin harapan supaya sang menteri nggak tiba-tiba ngalamin gangguan sinyal pas diajak berdebat. Nah, ini kan cara cerdas buat nyorot kecenderungan pejabat buat cari-cari alasan pas dihadapin sama pertanyaan yang susah. Coba deh kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Tantangan spesifik ini sebenarnya mewakili sebuah tuntutan masyarakat yang jauh lebih luas. Tuntutan soal akuntabilitas, transparansi, dan yang paling penting, soal kapasitas intelektual dari para pemimpin yang mereka pilih. Dan kalimat inilah puncaknya. Sebuah pernyataan yang kuat banget yang langsung nyambungin kapasitas intelektual seorang pemimpin sama tanggung jawab fiskal mereka. Ini seolah-olah bilang kalau anggaran besar yang dikelola negara itu ya harus diimbangi juga dong sama gagasan dan kompetensi yang besar pula. Nah, menjelang akhir pembahasan kita, yuk kita bawa konflik ini kembali jadi sebuah pertanyaan buat kita semua. Apa sih yang sebenarnya kita harapkan dan kita tuntut dari orang-orang yang megang jabatan publik? Jadi saya bakal tinggalin kalian dengan pertanyaan provokatif terakhir ini. Pada akhirnya, kita butuh pejabat yang beneran pinter atau pejabat yang pinter ngeles? Sebuah pertanyaan yang kayaknya pas banget buat kita renungin bersama. Terima kasih. Menurut kamu, perlu nggak pejabat publik diuji lewat debat terbuka seperti ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Setuju atau tidak,
Berikan alasan paling kuatmu. Like, share, dan subscribe agar kita terus mengawal demokrasi dengan akal sehat. Sampai jumpa di pembahasan tajam berikutnya, hanya di Suara Ruai.